Kenalkan, perkenalkan nama saya Bilal Mosemuku, NIM 21120277, kelas E. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS PDT. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke soalnya. Pertama, buatlah semua program sederhana menggunakan MPI send dan MPI fetch. Jelaskan setiap baris script kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke kode blocks. Di sini saya sudah membuatkan projectnya. Ini untuk bagian MPI send-nya. Di sini untuk MPI int digunakan untuk menganalisis lingkungan MPI. Sedangkan untuk mendapatkan informasi proses MPI com size, mendapatkan total jumlah proses, dan MPI com rank mendapatkan rank dari proses saat ini. Kemudian pesan akan dikirim sebuah variabel message diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian untuk proses rank 0 pengiriman untuk di bagian if, jika proses memiliki rank 0 maka itu merupakan pengirim MPI send, mengirim pesan dengan nilai 0 ke proses dengan rank 1. Dan jika proses memiliki rank 1 maka itu merupakan penerima. Di bagian MPI res menerima pesan dari proses dengan rank 0. Kemudian print mencetak pesan penerima. Kemudian di bagian finalis digunakan untuk membersihkan lingkungan MPI sebelum program diakhiri. Oke, sekarang kita coba tes jalankan. Sini saya akan jalankan di CMD. Baik, di sini hasilnya hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut di bagian MPI reference untuk soal pertama. Di sini saya tinggal panggil, saya sudah buat projectnya, tinggal panggilnya. Baik, untuk di bagian script yang kedua ini, di sini untuk di bagian awal sini sama kayak penjelasan tadi. Kemudian untuk MPI request ini digunakan untuk menyimpan informasi status operasi non-blocking. Untuk if word rank ini, jika proses memiliki rank 0 maka itu merupakan pengirim MPI send.
melakukan pengirim pesan secara non-blocking ke proses dengan rank 1, kemudian print, mencetak pesan pengirim, kemudian MPI write, MPI untuk MPI write menunggu operasi non-blocking selesai sebelum melanjutkan, kemudian di bagian LC, jika proses memiliki rank 1 maka itu merupakan penerima. Untuk bagian MPI refetch, melakukan penerimaan pesan secara non-blocking dari proses dengan rank 0, kemudian MPI write menunggu operasi non-blocking selesai sebelum melanjutkan, kemudian print, mencetak pesan penerima, kemudian di bagian finalis digunakan untuk membersihkan MPI sebelum program diakhiri. Susah coba dijalankan. Kita langsung saja dijalankan di JMD. So, Oke, hasilnya seperti ini. Proses 1 dengan pesan dari. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 2, untuk soal nomor 2, buatlah program sederhana untuk membedakan point-to-point communication antara pengguna explicit dan limit. Jelaskan setiap baris strip kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan serta perbedaan antara pengguna kedua tersebut. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke terus di sini saya sudah membuat projectnya. Oke, ini soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini untuk bagian MPI integer digunakan untuk menganalisis lingkungan MPI. Kemudian untuk MPI com size mendapatkan total jumlah proses, MPI com rank mendapatkan rank identifier dari proses saat ini. Kemudian analisis variabel, sebuah variabel message diinisialisasi dengan nilai 0 di bagian sini. Kemudian MPI request digunakan untuk menyimpan informasi status operasi non-blocking. Kemudian di bagian proses rank 0 pengirim, di bagian effort, jika proses memiliki rank 0 maka itu merupakan pengirim dari MPI send.
Di sini di bagian pengguna explicit, di bagian pengguna explicit, untuk di bagian pengguna explicit ini API set melakukan pengiriman pesan secara non-blocking ke proses dengan rank 1, kemudian print, mencetak pesan pengirim, kemudian API wait, menunggu operasi non-blocking selesai sebelum melanjutkan, kemudian diproses dengan rank 1 di bagian else. Jika proses memiliki rank 1 maka itu merupakan penerima. Ini untuk pengguna implicit. API REST untuk bagian API REST melakukan penerimaan pesan secara blocking dari proses dengan rank 0, kemudian print, mencetak pesan penerimaan, kemudian bagian finalis digunakan untuk membersihkan lingkungan API sebelum pengolokan diakhiri. Untuk perbandingan antara kedua API explicit dan API untuk bagian explicit dan implicit ini, untuk penggunaan API wait pada proses pengirim menunjukkan explicit, di mana proses pengirim menunggu hingga pesan terkirim sebelum melanjutkan eksekusi. Kemudian untuk pengguna API receive pada proses penerima menunjukkan implicit, di mana proses penerima akan menunggu hingga pesan diterima sebelum melanjutkan eksekusi. Penggunaan explicit memberikan kontrol yang lebih besar atas urutan eksekusi, sedangkan implicit dapat memungkinkan lebih banyak overlapping antar komunikasi dan komputasi tergantung pada implementasi API dan situasi program. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Buatlah program untuk sebelum itu kita jalankan dulu. Kita coba tes langsung jalankan di CMD. Oke, hasilnya seperti ini. Proses 1 menerima, proses 0 API set, dan proses 0 mengirim pesan 0 proses API set. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, buatlah program untuk implementasi kolektif komunikasi dengan penggunaan global produk. Tuliskan step by step kode yang digunakan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke projectnya. Oke, di sini untuk soal nomor 3 saya akan menjelaskan step by scriptnya. Di sini untuk API in di bagian sini untuk digunakan menganalisis lingkungan API, kemudian mendapatkan informasi proses API com size, mendapatkan total jumlah proses API com rank, mendapatkan rank identifier dari proses saat ini, kemudian ke nilai lokal pada setiap proses, sebuah variabel lokal value diinisialisasi dengan nilai word rank plus 1, setiap proses memiliki nilai yang berbeda. Kemudian di variabel global untuk menyimpan hasil pengurangan, sebuah variabel global produk, variabel untuk menyimpan hasil pengurangan di variabel global produk di bagian sini, digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi reduce atau global produk, kemudian operasi reduce API reduce di sini untuk operasi reduce. Untuk di bagian API reduce ini
Untuk local value, untuk bagian local value, alamat data lokal pada setiap proses, dan untuk global produce, alamat variabel global untuk menyimpan hasil reduce. Kemudian satu ini untuk jumlah elemen yang direduce, MPI int, tipe data yang direduce, MPI prod, operasi reduce yang dilakukan atau perkalian, kemudian MPI convert, komunikator yang digunakan. Kemudian cetak hasil, hanya ada proses dengan rank 0 jika word rank sama digunakan untuk memastikan hanya proses dengan rank 0 yang mencetak hasil. Kemudian print mencetak hasil global produce yang merupakan hasil dari perkalian nilai-nilai lokal dari semua proses. Kemudian bagian finalis digunakan untuk membersihkan lingkungan API sebelum program diakhiri. Oke, kita coba tes jalankan. Tiga. Terus kita jalankan di sini. Di sini lah. Oh, sudah jadi hasil global produce proses random. Begini dia punya hasil tampilannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini untuk soal nomor 4, buatlah program sederhana untuk implementasi tentang simple deadlock. Jelaskan setiap baris script kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Oke, untuk soal nomor 4, kita langsung masuk ke projectnya. Oke, untuk di soal nomor 4 ini, untuk bagian MPI integer digunakan untuk menganalisis lingkungan API. Kemudian untuk com size, bagian com size ini mendapatkan total jumlah proses. Di bagian com rank ini mendapatkan rank dari proses saat ini. Kemudian pengecekan jumlah proses. If word size digunakan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan minimal 2 proses karena deadlock melibatkan 2 proses atau lebih. Kemudian proses 0 mengirim dan menerima pesan. MPI send, null, MPI send mengirim pesan kosong ke proses dengan rank 1. Kemudian print. Kemudian di bagian MPI reference mencoba menerima pesan dari proses dengan rank 1 yang menyebabkan deadlock. Kemudian RC, jika proses memiliki rank 1 itu adalah penerima. MPI reference mencoba menerima pesan dari proses rank dengan rank 0. Kemudian print. Kemudian API send mengirim pesan kosong ke proses dengan rank 0 yang menyebabkan deadlock. Kemudian penanganan deadlock terjadi karena setiap proses menunggu pesan dari proses lain sekaligus mencoba mengirim pesan ke proses tersebut. Kondisi ini membuat kedua proses saling menunggu dalam program akan terjebak dalam deadlock. Kemudian bagian finalis digunakan untuk membersihkan lingkungan MPI sebelum program diakhiri. Oke, sekarang kita coba tes jalankan.
Oke, ini untuk nomor 4, jumlah proses harus minimal 2 untuk menciptakan deadlock. SMP. Begini hasilnya. Soal nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi. Dalam implementasi virtual topologi pada MPI, topologi Cartesian adalah salah satu jenis topologi yang memungkinkan pengguna untuk menyusun proses dalam bentuk grid atau matriks secara virtual. Pada topologi Cartesian, proses-proses diatur dalam grid yang terdiri dari dimensi-dimensi tertentu. Mirip dengan matriks atau array multidimensi, setiap proses memiliki koordinat unik dalam grid ini. Oke, untuk untuk penjelasan soal nomor 5 cukup di sini. Sekian dan terima kasih.